Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo semuanya, kembali lagi di Bisik Bincang Psikologi. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali di Bincang Psikologi kali ini. Kita akan bincang santai namun penuh makna bersama salah satu dosen kita tercinta. Buat teman-teman yang belum nonton Bisik sebelumnya, boleh ya dicek dulu pasti isinya bermanfaat dan penuh makna. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Irsa Gusriansi dan bersama saya sudah datang Bapak Fikih Risalah. Assalamualaikum Bapak, gimana? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, di episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ketenangan jiwa dalam perspektif Islam dan bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan psikologis di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Jadi, seringkali rutinitas yang padat, tekanan akademik, dan dinamika media sosial membuat kita bisa membuat kita merasa lelah secara mental dan emosional. Tapi sebenarnya Islam sudah memberikan banyak panduan tentang bagaimana menenangkan hati, menjaga pikiran, dan merawat jiwa. Yuk langsung saja kita mulai obrolan bisik hari ini. Jadi gini Pak, langsung saja ya. Ya. Nyantai aja. Okay. Dalam Islam kita sering mendengar istilah sakinah atau ketenangan jiwa. Sebenarnya apa sih makna ketenangan jiwa menurut Islam dan psikologis? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini nanti tidak tahu ya, mau ditayangkan pagi, siang, sore. Selamat gitu ya. Semoga kita sehat, baik jasmani maupun rohani kita ya. Sebagaimana yang tadi telah diberikan mukadimah ya. Rasanya ya, topik kita ya topik faktual sehari-hari, aktual juga. Karena di dunia mahasiswa dan juga di lingkungan kerja nanti juga sama saya rasa ya. Pasti menghadapi stres, masalah ya. Anehnya manusia kadang tidak ingin punya masalah. Padahal kalau dalam kajian psikologis ya, kita hidup setelah akil balik. Itu kalau Mbak Nada mulai bisa merefleksi mundur kembali. Seingat Mbak Nada umur berapa? 21. Enggak, sekarang umur 21. Iya. Ya. Kalau memori ke belakang bisa ditarik ke belakang umur berapa? TK? SD? SMA? Oh, SMA. SMA. Ya, kebanyakan memori kita ke belakang mungkin ya mentok-mentok SD lah, paling jauh SD. Kita masih ingat ketika usia segitu main tidak ada beban, ya kan, betul ya. Sekolah paling bebannya ngerjakan PR gitu aja. Toh sampai sekarang kuliah juga tetap mengerjakan tugas. Ya. Masih. Tapi rasa bebannya berbeda. Kalau kita boleh jujur, akhirnya mengetahui juga, menyadari, oh iya, kapan pertama kali kita ini punya masalah, kok akhirnya kita harus memikirkan stres. Sehingga dari memori kehidupan kita masing-masing, ya, kita sebenarnya di bawah kesadaran kita yang sesungguhnya itu tidak bisa ada keinginan pengen gak punya masalah. Tidak mungkin. Selesai masalah satu, kembali lagi ke datang masalah yang selanjutnya. Sehingga ketenangan jiwa di sini itu yang diharapkan. Tapi apa arti sakinah? Sakinah itu dari bahasa Arab, sakana itu sesuatu yang berdiam. Apa artinya berdiam? Berarti dia itu tetap. Ya, sakinah. Maskan itu tempat tinggal.
Ketika dikaitkan dengan kondisi kejiwaan, sakinah adalah kondisi yang mana kita itu tidak goyang, tidak mudah di ombang-ambingkan dengan permasalahan kehidupan. Dia tetap tenang. Nah, itu poin pertama yang harus kita ketahui sebagai manusia dari tinjauan psikologis, terutama psikologi Islam. Karena di dalam psikologi Islam yang membedakan dengan psikologi modern hanya pada tataran kesadaran kita bagaimana kita tumbuhkan untuk menyeimbangkan kebutuhan yang bersifat tampak maupun tidak tampak. Saya pengen handphone, pengen punya, itu kebutuhan yang tampak. Kebutuhan tidak tampaknya dari keinginan memiliki handphone adalah apakah dengan handphone itu nanti akan menjadikan saya tenang, puas, atau malah menggebu-gebu ketika ada handphone baru yang muncul. Nah, jadi di dalam satu objek itu tetap ada dua aspek fisik dan aspek non fisiknya. Letaknya sakinah adalah pintu masuknya di aspek fisik, baru nanti ke aspek non fisik sebagaimana diri kita. Ada jasad, ada jiwa. Nah, jadi sakinah, definisi yang paling mudah untuk kita ingat-ingat adalah ketenangan. Ketenangan analoginya berakar dari kata sakana itu sendiri, mendiami. Kita dimaksudkan bagaimana mampu untuk dari arti itu tadi ya, sakana diam bukan apa ya, teguh gitu lah, tenang. Nah, jadi tujuan nanti setiap manusia hidup kan ingin punya ketenangan apa semua. Nah, tipsnya, bukan tipsnya, langkah-langkah menuju sana itu nanti akan kita bahas ya. Nah, moga silakan. Baik. Kemudian Pak, apa saja sih tanda-tanda seseorang sedang kehilangan ketenangan batin dalam kehidupan sehari-hari? Tanda-tandanya nih Pak. Tanda-tandanya dulu Pak. Okay. Sebelum kita membahas tanda-tanda, itu nanti kita harus mengerti dulu. Arti tanda itu sendiri adalah simbol. Simbol yang mengarah pada sesuatu. Jadi kalau tanda itu bersifat tidak tampak. Nah, tanda kebahagiaan seseorang, oh dia bisa senyum, satu. Tapi kita ketahui yang kita tangkap dari senyuman seseorang itu adalah kondisi fisiknya, dia senyum, bibirnya melebar sedikit. Nah, kita tidak boleh berhenti di situ, karena tanda fisik itu hanya bersifat sementara. Ada ketika sedih berhadapan dengan orang, ya harus senyum. Oh, apakah saya langsung bisa menjudge kalau Mbak nada bahagia? Tidak bisa, senyum bisa. Jadi kalau dari arah anak-anak zaman sekarang itu bilangnya senyum belum tentu bahagia. Wah, jadi tanda-tanda di situ tidak boleh berhenti pada aspek fisik. Ya. Jadi bagi siapa yang mendengarkan perbincangan kita pagi ini, ya, terutama yang concern dengan hal-hal yang berbau psikologi, ya, pembahasan apapun dalam wilayah psikologi konteksnya tidak boleh dibatasi ataupun berhenti pada aspek fisik, karena itu bukan wilayah psikologis, itu wilayah fisiologi. Nah, tanda-tanda seseorang itu stres, ya, itu juga bisa tampak dari aspek fisik, kayak yang tadi Mbak Nada ungkapkan, lagi sedih bisa senyum. Saya bisa melihat senyumnya itu orisinil apa tidak. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini ya, jiwa sama raga tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun. Kalau dipisahkan, ya meninggal. Ada meninggal sementara yaitu ketika tidur, meninggal selamanya ketika wafat. Sehingga apapun kondisi kejiwaan kita itu akan terrefleksi, muncul sedikit demi sedikit, pasti akan tampak dari segi fisik. Tetapi kita tidak bisa mengunci
dari aspek fisik saja. Oh dia senyum kok, berarti dia bahagia, tidak bisa. Belum tentu. Belum tentu. Nah, itu tadi, ya. Itu apa tahap-tahapannya di situ ya. Lalu kemudian dalam konteks modern, menurut Bapak tantangan apa saja yang sering mengganggu keseimbangan jiwa terutama bagi mahasiswa? Yang sering Bapak lihat nih selama mengajar menjadi dosen, ketemu mahasiswa setiap harinya. Ya, ini pentingnya kita melandasi perbuatan kita, aksi kita itu dengan teori. Teori tanpa amal hanya sekedar bualan. Aksi tanpa teori dia akan kosong. Jadi dua hal ini tidak boleh terpisah. Berkaitan dengan perbedaan kondisi di dunia modern ini ya, bagaimana anak-anak mudah stres, apa yang menyebabkan? Menyebabkan menurut teori ya, karena diri kita, kejiwaan kita itu kan selalu menangkap objek yang kita indra. Jadi ini clear, perlu di-clearkan dulu ya. Objek yang kita indra, karena kita mengindranya memakai alat fisik, indra fisik, objek yang kita tangkap pun juga objek fisik. Sehingga mengapa seorang mahasiswa, pekerja ataupun individu-individu, ya semuanya manusia pada umumnya, mudah stres, mudah apa? Kok dikit-dikit stres? Ya, kebutuhannya sudah terpenuhi, tapi kok tetap stres? Apa semua? Secara teori, karena itu tadi kita melihat permasalahan berhenti pada aspek fisik saja. Ya. Dan kita ingat, apapun yang bersifat fisik ada durasinya. Bahasa teknisnya mungkin longevity-nya itu ya sebentar saja, nggak lama. Sementara. Kebutuhan manusia, keinginannya dinamis. Ya. Kalau tidak kenal antara kebutuhan dan keinginan, maka ketika saya menginginkan handphone baru, laptop baru, kita mengetahui bahwasanya yang saya inginkan adalah objek fisiknya. Terlupa padahal kebermanfaatan itu bersifat non fisik, yang itu seharusnya menjadi prioritas utama kita. Karena contohnya ketika sudah terbeli satu handphone, satu laptop, ya, tidak berhenti pada aspek fisiknya saja. Berarti laptop handphone tersebut sudah saya miliki, sudah ada di tangan saya. Ya. Nah, ketika akhirnya saya beralih kepada prioritas utama, karena saya menginginkan itu, karena memerlukan sesuatu untuk saya manfaatkan. Nah, sehingga fisik itu tadi sebagai medium. Ini kata kuncinya. Ketika manusia sudah bisa menemukan arti perantara atau medium, maka ia akan mulai mampu mengurangi, meminimalisir sedikit demi sedikit untuk menghilangkan beban yang mungkin kalau bahasanya tadi mana ada, bisa menimbulkan stres. Karena akhirnya tahu, oh ya ini manfaatnya ini. Ada handphone yang lain lagi, dia tidak akan mudah melirik karena mengetahui loh manfaatnya sama. Gitu. Nah, sehingga di sini penting untuk menjaga keseimbangan. Mungkin saya bisa ngasih tips yang simpel itu tadi. Kita harus kenal bahwasanya dunia fisik itu adalah medium. Ya, itu medium. Nah, ini khusus mungkin bagi kalangan mahasiswa psikologi biar mudah memahami. Ya, karena masih banyak saya dapatkan. Ya bahkan psikolog juga apa semua sudah jadi sarjana, tampak dari segi pembahasannya apa semua, ya ternyata masih mengobjek itu berhenti pada objek fisik. Akhirnya ya itu tadi, ganti topik tetap munculnya satu, stres lagi. Ganti apa, stres lagi. Ya, jadi itu perlu untuk diseimbangkan. Baik. Ya. Untuk Masih ada pertanyaan ini?
Masih banyak. Oh, iya. Kayaknya sudah di list ya. Oh enggak. Baik Gimana, Bapak, Bapak? untuk terkait yang tadi, yang ketidaktenangan jiwa, dari Islam sendiri, dari perspektif Islam, apakah mengajarkan kita untuk, ada cara mengajarkan kita untuk menenangkan diri? Kemudian apa cara yang Islam ajarkan agar kita bisa menenangkan diri? Iya. Ini pertanyaan yang menarik ini. Pertanyaan yang tidak hanya terbatas pada lingkungan mahasiswa. Mahasiswa. Tapi tetap pembahasan kita titik tolaknya itu tadi ya. Di dalam dunia ini apapun ada aspek fisik maupun non fisik. Sehingga dari kacamata psikologis, terutama psikologi ilmu kejiwaan Islam ya, itu tetap acuannya tetap di sini, Mbak. Tetap di sini. Mbak Nada teman saya ketika mencoba, saya ingin menenangkan jiwa dengan zikir. Tetapi alam pikiran, hatinya, kejiwaannya, ruhaninya masih tidak bisa menembus batas segala sesuatu yang bersifat fisik. Meskipun zikir ya, kalau bahasa guyonan anak-anak sekarang, meskipun sampai bibirnya muru kalau orang Jawa gitu, sampai berbuih, ya tidak akan membawa kepada ketenangan. Nah, karena arti zikir yang sebenarnya ini kalau mengutip Imam Al-Ghazali ya, itu adalah zikir itu harus membawa kepada istilah agamisnya adalah harus membawa kepada indar sama takwir, bahasa Arab. Indar itu mampu memberi peringatan kepada diri. Berarti melihat diri sebagai objek, bukan orang lain. Memberi peringatan. Kalau harus ada evaluasi internal. Kemudian zikir itu juga satu paket, ibarat dua sisi mata uang. Harus memberi peringatan kepada diri sendiri, harus juga menimbulkan takhwif, rasa takut. Takut apa? Takut tindak tanduknya itu bisa nggak nanti akan saya pertanggungjawabkan kepada yang menciptakan saya. Wah, ini agak dalam. Agak dalam. Dalam banget. Dalam banget. Nah, jadi ini arti zikir itu. Jadi zikir sekali kalau dengan didasari hal ini, wah, itu kalau bahasanya Nabi Muhammad SAW, timbangannya itu lebih berat, jauh lebih berat daripada dunia dan langit dan seisinya. Ini juga pernah ditanyakan Nabi Musa. Jadi ini masuk ke ranah agama sedikit ya. Jadi Nabi Musa pernah berbincang langsung dengan Allah. Karena kan lihat, ini seorang nabi yang paling cerdas. Diuji Allah bertubi-tubi. Nah, diuji Allah bertubi-tubi. Nah, ujiannya nabi dengan ujiannya manusia kan berbeda. Nah, ini ujiannya nabi pun gak kuat. Ya Allah, nah, tolonglah kasih kunci sehingga biar saya ini tenang. Nabi aja ingin tenang, nah, apalagi kita gitu ya, ingin tenang. Apa yang harus saya lakukan? Allah mengatakan, kul, katakan. Nah, ini tadi kan zikir ya. Zikir arti sempitnya adalah berucap. Pada arti yang sesungguhnya adalah menjiwai, menginternalisasi. Kul, katakan, la ilaha illallah. Nah, Nabi Musa protes. Loh, kalau kayak gini, ya Allah, hamba-hambamu, kullu ibadika, yakuluna hadza, katanya. Semua umat, semua hambamu yang mengatakan hal yang sama. Bukan ini yang saya minta. Nah, ternyata diberikan ilmunya oleh Allah, itu tadi. Bukan sekedar mengatakan. Karena harus dihayati. Dihayati maksudnya apa? Harus, mungkin analogi yang paling mudah, ditembakkan kepada alam kesadarannya. Berarti ketika kita zikir, Mbak Nada ataupun saya ketika zikir, itu harus dibarengi dengan memikirkan. Tidak sekedar ngomong toh, terus 33 selesai. Tidak. Harus itu yang berbunyi itu harus diresapi. Wah, apa maknanya? Ketika kalimat la ilaha illallah berarti semua di dunia ini
tidak ada artinya apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ya naudzubillah ya, kita juga tidak ingin kehilangan sesuatu. Tapi kadang-kala kita diuji oleh Tuhan kehilangan, baik kecil maupun besar. Kan berat sebagai manusia. Sudah berusaha, udah gini, hilang. Nah, maksud dari kalimat la ilaha illallah tadi, itu sebenarnya nggak hilang. Hanya dicabut kenikmatannya dari Allah. Oh, dari kita oleh Allah yang memilikinya. Nah, kalau ini tanda-tanda ini bisa kita ketahui sifat objeknya, insya Allah kita akan mampu untuk menyeimbangkan, sehingga dari perspektif Islam, zikir itu akan menjadikan kita tahu maknanya, karena memang zikir yang sedemikian, kata Al-Quran, itu tatmainnul qulub, bisa menenangkan jiwa. Jadi bukan zikir yang hanya mungkin bahasanya itu yang talafut, pengucapan saja. Itu. Kadang itu sama-sama mengucap zikir ya, antara saya atau orang lain. Tapi kadang itu saya yang orang lain itu tenang, tapi sayanya masih nggak tenang gitu, karena tidak diresapi berarti. Ya, mungkin bahasa mudahnya mungkin tidak diresapi. Bahasa teorinya itu tadi, karena ketika kita zikir itu tidak mengikutkan pikir akal kita dan hati kita. Zikirnya hanya sampai ucapan saja. Bukan sampai ya, hanya terbatas ucapan saja. Jadi memang kita sebagai terutama Pak Nada ya, yang muda, saya juga nggak enak ngomong tua, nggak enak ya, kita sebagai manusia-manusia yang masih berumur ya seumur jagung ini ya harus mulai, apalagi di dunia mahasiswa ini kan ya, dunia berpikir. Nah, kita harus latih dalam masa-masa periode ini, karena nanti kalau sudah tua, wah susah ini. Ya, itu. Harus dibiasakan mulai sekarang. Ya, betul. Karena semuanya itu mulai dari kebiasaan. Betul. Ya. Kemudian dari itu semua, bagaimana sih cara kita menyeimbangkan antara usaha duniawi dan spiritual agar tidak mudah stres atau tertekan? Kayak tadi udah terselip jawaban tadi ya. Biar adanya keseimbangan duniawi dan ukhrawi ya, tetap ini saya juga menyitir dari bahasanya Al-Quran ya, bahasanya kehidupan akhirat nanti itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah, ini perlu kita terjemahkan dalam pola pikir kita sehari-hari ya. Pola pikir kita sehari-hari, karena kita harus mengerti. Contoh ketika kita sakit, kalau tidak terjadi keseimbangan, contoh Pak Nada ataupun saya sakit perut, obatnya A. Nah, ketika kita minum obatnya A, atau setelah pergi ke dokter A, dapat resep, beli obat, sembuh sakit perutnya. Apa yang ada di pikiran Mbak Nada? Andai kan sakit perut lagi, beli obat lagi yang sama ya. Mungkin kalau sebelum beli obat pergi ke dokter yang sama ya, apa konsekuensi dari pikiran tersebut? Oh, berarti kalau sakit perut saya harus pergi ke dokter ini, obat lagi ya. Nanti sakit perut lagi ya. Gitu terus. Konsekuensi spiritual kita akhirnya akan memutus hubungan kita dengan Sang Pencipta. Karena akhirnya kita secara tidak sadar terbentuk, oh kalau sakit saya harus minum obat ini, pergi ke dokter ini, dapat obat ini, sembuh. Dan itu akan mengosongkan spiritualitas kita. Karena Al-Quran mengatakan, dan ini banyak di tempelan ayat ini ditempel di rumah sakit Islam. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan adalah Engkau, ya Allah. Wa idza maritu wa huwa yasmin. Maksudnya apa? Tetap yang memberi izin itu adalah Tuhan. Jadi itu adalah medium, benar kan kata saya tadi ya. Medium, kita harus mengerti bahwasanya ini semua medium. Nah, kalau ini ada di pikiran dan hati kita, di pola pikir kita, insya Allah akan terjadi keseimbangan. Oh iya, begitu.
Jadi kata kuncinya medium. Dunia ini adalah medium. Medium menuju akhirat. Nah, kalau itu ada pada diri kita masing-masing, insya Allah, dan semoga minimal kita berdua yang berbicara ini sadar akan tanggung jawab dan bisa mempraktikkan dalam dunia real kita. Jadi yang dibicarakan sama Pak Rizal tadi, sebenarnya yang memberikan kesembuhan itu Tuhan, Allah. Betul. Ya. Tapi lewat perantara dokter. Ya. Jadi kita harus menyeimbangkan antara hubungan kita ke Allah dan kita berusaha untuk ke dokter bisa dan dipisahkan. mencari obat. Iya. Betul. Kemudian jika saya punya teman yang gelisah, kemudian gak tenang, gimana pendekatan yang Islami untuk mendampingi teman saya tersebut? Ya, secara psikologis ya harus didampingi dengan cara diskusi, dengan cara dan kita jangan sampai menggurui ataupun apa, karena ketika orang itu punya masalah, the best position adalah kita sebagai listener. Ya, ketika kita menjadi pendengar yang baik bagi kawan kita yang punya masalah, itu sudah obat pada tahap pertama. Kita hanya memberikan saran yang bisa kita berikan, namun selanjutnya terserah. Ya, tapi intinya itu tadi kita beri sandaran psikologis. Kita menjadi pendengar yang baik. Akhirnya dia merasa nyaman. Itu sudah menjadi obat. Merasa baru tidak nanti sendiri, ya. Akhirnya kita lihat ada celah-celah, barulah Mbak Nanda bisa memberikan saran-saran gitu. Baik. Kemudian peran komunitas. Masih ada pertanyaan? Masih. Oh, ini aja pesan Pak Rizal buat semuanya, buat pendengar, buat mahasiswa. Konklusi ya? Iya. Dikonklusikan ya. Tentang ini semua. Ini bukan pesan untuk siapa-siapa ya, tapi ini dimulai dari diri saya sendiri, dan syukur-syukur bagi yang mendengar bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau yang saya selalu katakan kepada diri sendiri yaitu tadi, melihat segala sesuatu tidak bisa terlepas bahwasanya itu terjadi atas izin Tuhan. Jadi baik kita menerima sesuatu itu enak maupun tidak enak, itu tetap nanti harus kita informasikan kepada diri kita masing-masing, itu akan dimintai tanggung jawab. Jadi kalau ada dapat bonus, dapat hadiah, itu bukan serta-merta, oh ini udah milikku. Tapi ingat, itu juga akan ditanyai. Untuk apa penggunaannya? Untuk apa? Ketika saya mendapatkan bencana ataupun duka, itu juga akan ditanyai. Ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang negatif, apa respon kita? Sabar, emosi, tidak tenang. Kembali lagi pertanyaan pertama tadi. Ketika kita sudah bisa tenang, insya Allah berarti sudah ada muncul keseimbangan, dan itu harus kita jaga. Jadi semoga keseimbangan kehidupan kita itu bisa tetap terjaga, dan yang paling utama kita harus mampu saling mengingatkan. Nah, itu pesannya. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari perbincangan kita hari ini adalah bahwa ketenangan jiwa bukan hanya dicapai dengan materi atau pencapaian duniawi saja, tetapi melalui kedekatan kita dengan Allah, penerimaan diri, dan keseimbangan hidup. Islam tidak mengajarkan ibadah secara lahiriah saja, tetapi Islam juga memperhatikan kondisi batin umatnya. Maka menjaga kesehatan mental adalah sebagian dari keimanan. Baik, terima kasih Bapak Rizal karena sudah meluangkan waktunya hari ini, dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah menonton podcast kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.